yang dikasihi dalam nama Tuhan, sekali lagi kita bertemu dalam kebaktian secara online. Saya berharap agar kita semua masih kuat dalam mengharungi cabaran COVID-19. Baik, untuk memulakan kita punya kebaktian pada hari ini, mari saya bawa jemaat sekalian di dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita baca bersama-sama. Saya andaikan semua jemaat turut serta di dalam pengakuan iman rasuli. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari jemaat sekalian kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, terpuji tembalah Engkau ya Bapa, karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian daripada seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Bapa surgawi, sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kebaikan-Mu. Kami yakin Tuhan, sepanjang cabaran COVID-19 ini Engkau sentiasa berada di sisi kami, Engkau memerhatikan kami dan memenuhi segala keperluan kami. Bapa surgawi, kami sadar Tuhan, kami insan yang lemah, dan kami percaya Engkau menguatkan kami. Ampuni kami Tuhan di atas segala pelanggaran kami, dosa-dosa yang kami telah lakukan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami sekali lagi melakukan ibadah kebaktian secara online. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap jemaat-Mu yang turut serta di dalam kebaktian online ini. Terpuji Tuhan Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak Tuhan. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Kita akan menaikkan beberapa buah lagu penyembahan, dan mari kita naikkan lagu ini sebagai sebuah bahan doa kita.
Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita naikkan lagu ini bersama, layak dipuji di sana. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan syurga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar.
kami bagi Engkau ya Tuhan. Dan sungguh benar ya Bapa bahwa Engkau layak dipuji dan disembah. Bahwa pada saat ini Bapa kami rindu jamahan daripada Engkau. Oh haleluya Tuhan. Yesus
Seperti yang sudah diumumkan kepada jemaat bahwa pagi hari ini kita sama-sama mengambil bahagian dalam perjamuan kudus yang sudah ditetapkan oleh Gereja SIB Bobi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus hari ini. Roti yang dipecah-pecahkan melambangkan tubuh Kristus yang diremukkan bagi kita di mana penderitaan Yesus di atas kayu salib adalah untuk menanggung dosa umat manusia. Melalui kematian Yesus, dosa kita telah diampuni dan dihapuskan. Justru itu kita perlu datang kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan akan kasih karunia Tuhan yang dinyatakan melalui salib Kristus. Sawan Tuhan melambangkan darah Yesus yang ditumpahkan untuk penebusan manusia. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah korban sejati demi menghapuskan dosa, dan nyawa Yesus yang tidak berdosa itu diserahkan kepada Allah demi menanggung murka Allah terhadap dosa manusia. Dan justru karena pengorbanan Yesus yang disempurna itu, manusia telah diperdamaikan dengan Allah. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengakui bahwa kami adalah umat yang berdosa dan seringkali melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran akan dosa kami. Dan saat ini kami memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa dan menyucikan kami dari segala dosa kami. Kami mengucap syukur atas karya anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus di atas kayu salib, bagi menyelamatkan kami dari hukuman dosa dan maut. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kematian-Mu telah menanggung segala pelanggaran dan dosa kami. Dan sekarang atas anugerah-Mu, dosa kami telah diampuni dan dihapuskan Bapa. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu dan kami memohon agar Engkau melayakkan kami makan dari meja Tuhan, yakin roti dan minum dari cawan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29. Untuk pemberitahuan jemaat yang layak mengambil bagian perjamuan kudus atau makan perjamuan kudus adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dibaptis. Mari kita membaca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini, saya percaya kita sudah siap untuk mengambil bahagian perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti ini, mari kita pegang roti, dan roti ini melambangkan tubuh Kristus. Nah, seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Mari kita pegang roti di tangan kita sebelah kanan. Yesus mengambil roti, mengusap berkat dan memecah-mecahnya, lalu memberikan kepada murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari jemaat kita. Mari kita pegang cawan. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita. Jemaat yang baik, kita bertenang dan berdoa. Tuhanlah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan, karena kami dapat menyempurnakan pelaksanaan perjamuan kudus bersama-sama anak-anak Tuhan. Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa, kami mengucap syukur, dan biar kami Tuhan memberitakan kematian sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat beribadah. Salam kasih, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhanlah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan ini, dan hamba-Mu berdiri di sini untuk menyampaikan firman. Saya percaya Bapa bahwa firman-Mu, firman yang berkuasa. Firman-Mu dapat merubah dan memberkati dalam setiap hidup kami. Bahkan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Bapa, beri kami hati dan telinga seorang murid, supaya kami dapat mendengar dan mengerti firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Allah Roh Kudus menjadi guru kami pada pagi hari ini. Bapa, beri kami yang tidak dapat diberikan oleh dunia, yaitu kebenaran firman. Bapa, terima kasih. Semuanya ini kami serahkan kepada-Mu, dari permulaan, pertengahan hingga selesai pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Mari kita terus membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan adalah orang yang beriman, dan dalam terdapat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Untuk tidak membuang masa, mari kita terus membaca firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong,
sebab Ia mengasihi bangsa kita dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah Pora itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawah aku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang, ataupun kepada hamba-hamba, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini, firman Tuhan saya percaya dapat menjelaskan, memberkati kita semua pada pagi hari ini. Pertanyaannya pagi hari ini, apakah hidup kita berkenaan di hadapan Tuhan? Di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam ayat Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai 26, apakah hidup kita ini berkenaan di hadapan Tuhan? Dan ada 6 bukti tanda orang yang beriman yang saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan hari ini. Yang pertama, orang yang tahu menghargai orang lain tanpa melihat status dan kedudukannya. Alasan mengapa kita harus menghargai, rujukannya Kejadian pasal 1 ayat 27. Setiap manusia dicipta segambar dengan Allah, dan semua manusia dicipta segambar dengan Allah, dan seharusnya kita menghargai orang lain, dan tidak perlu kita membedakan di antara diri kita dan orang lain. Mazmur 139 ayat 13-14, setiap orang Tuhan jadikan begitu ajaib. Yesus mati untuk semua orang, termasuk saya dan saudara. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam Lukas, dalam pembacaan kita ayat pasal 7 ayat 3, tidak pentingkan diri sendiri. Jangan pikirkan apa yang akan kita dapat, tetapi pikirkan yang telah kita dapat. Saudara, orang yang beriman tidak pentingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain juga. Dan saya percaya saudara-saudara, setiap orang yang percaya memiliki kehidupan ini. Yang ketiga, rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, menanggung rela berkorban untuk pembangunan rumah Tuhan, karena merasa berhutang kepada Tuhan. Menanggung berarti rela berkorban. Orang yang beriman berhutang kepada Tuhan, kita harus rela melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan saja kita mengucap syukur karena kita mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita bersyukur berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita. Dan kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan ini, banyak juga orang yang anak-anak Tuhan di luar sana yang memberikan sebahagian daripada berkat Tuhan untuk gereja ini. Saya percaya saudara-saudara, setiap anak Tuhan, setiap kehidupan kita yang sudah percaya, beriman di depan Tuhan dan merasakan kasih Tuhan, saya percaya bukan setakat yang hanya kita menerima Tuhan saja, tetapi lebih daripada itu, saya mempercayai bahwa kemurahan di dalam kehidupan kita ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Karena itu tanggung jawab kita. Orang yang beriman merasakan berhutang kepada Tuhan, menanggung berarti rela berkorban. Orang yang beriman berhutang kepada Tuhan, kita harus rela melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yang keempat, orang yang beriman tahu diri, rendah hati dan tidak sombong. Paulus berkata
ingat saja dari mana saudara datang. Nah, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Setiap manusia dicipta segambar dengan Allah. Kita bersyukur karena kita diajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti firman Tuhan, supaya kita dapat melakukan semuanya ini, supaya kita berkenaan di hadapan Tuhan. Hidup kita berkenaan di hadapan Tuhan. Yang kelima, saudara-saudara, dalam Lukas pembacaan kita, orang yang haus akan firman Tuhan. Dan Roma pasal 10 ayat 17, berapa banyak waktu kita luangkan untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Orang yang beriman haus akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang beriman senantiasa membaca firman Tuhan dan senantiasa berdoa di depan Tuhan. Bahkan senantiasa mengandalkan firman Tuhan. Mari kita mempercayai janji-janji Tuhan dalam setiap hidup kita. Yang terakhir, yang ke-6, di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-8, adanya ketaatan orang yang siap melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan patuh turut perintah Allah, atau melakukan perintah Allah. Di mana ada ketaatan, di situ ada iman. Saudara, saya akan membawa saudara mempelajari firman Tuhan ini, supaya kita senantiasa didewaskan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka pada pagi hari ini saya percaya saudara, kita diberkati dan kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal ke-14 ayat 15, iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan. Siap melakukan apa yang Tuhan perintah. Ketaatan melakukan perintah Allah atau turut melakukan perintah Allah. Jemaat Tuhan pada pagi hari ini, ada 4 jaminan yang Tuhan berikan kepada orang yang beriman dan hidup berkenaan di depan Tuhan. Yang pertama adalah masa depan kehidupan kita atau anak-anak Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Apa janji Tuhan masa depan hidup kita? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Ini janji Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan hidup berkenaan di depan Tuhan, hidup di dalam iman, hidup di dalam Tuhan, kehendak Tuhan. Saya percaya apa yang difirmankan Tuhan, apa yang tercatat dalam kitab, janji-janji Tuhan akan digenapi bagi setiap kehidupan kita. Itulah masa depan bagi orang yang percaya, dan orang yang hidup berkenaan di depan Tuhan. Yang kedua, tangan Tuhan menyertai orang yang beriman. Saudara, saya percaya di mana kita berada, di tengah-tengah kesulitan ini, saya percaya orang yang beriman senantiasa ada damai, sejahtera dan sukacita yang besar, dan tidak merasakan sesuatu kekurangan dalam hidup. Karena tangan Tuhan akan menumpang atau menyertai dan memimpin di dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga, tidak akan pernah berkekurangan. Saya percaya juga di tengah-tengah kesulitan pada hari ini, kita sudah hampir 2 bulan atau 2 bulan kita berada dalam kesulitan ini. Tapi kita bersyukur. Saya percaya tidak ada anak-anak Tuhan, orang yang percaya meminta-minta sedekah di luar sana. Saya percaya tangan Tuhan akan menyertai kita semua. Yang terakhir, anak cucu kita menjadi berkat. Saudara, pada pagi hari ini, saya percaya saudara-saudara, keinginan seorang ibu dan ayah adalah anak-anak menghormati ibu bapak dan menghormati Tuhan
dan mempercayai Tuhan dan hidup anak-anak ini berkenan di depan Tuhan adalah yang diidam-idamkan setiap keluarga. Dan inilah berkat Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang hidup berkenan di depan Tuhan. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya percaya firman Tuhan dapat memberkati saudara dan saya. Oleh itu pada pagi ini marilah kita datang di depan Tuhan dan meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan terus memberikan kekuatan iman kita, Tuhan memimpin kita, dan Tuhan melindungi kita. Biarlah hidup kita berkenaan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami bersyukur kepada-Mu Bapa atas kebenaran yang disampaikan dan kami dengar. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat dalam setiap hidup kami. Materaikan firman-Mu itu dalam setiap kehidupan kami, supaya firman-Mu itu menjadi pelita suluh dalam langkah-langkah hidup kami, menjadi tongkat dalam perjalanan hidup kami, supaya kami jangan jatuh dalam pencobaan. Biar kami berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan, dan beri kami kekuatan Tuhan menghadapi apapun cabaran, dan supaya kami bertahan sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar semua? Adalah menjadi harapan kita semua agar dimanapun sedang jemaat berada, agar semua kita sehat dan sentiasa di dalam perlindungan Tuhan kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah secara online pada pagi hari ini, saya mengajak jemaat semua ikut bersama saya untuk mendoakan doa Bapa kami. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, Allah yang kami kenal dan sembah, dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan di atas kebaikan dan kemurahan-Mu, di atas pembinaan dan kasih anugerah-Mu, di mana sepanjang hari-hari yang kami lalui Tuhan, Engkau sentiasa berada dengan kami, melindungi kami, menyertai kami ya Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan kami mohon agar untuk hari-hari yang mendatang ini ya Tuhan, kami mohon belas kasihan dan perkenan daripada-Mu ya Bapa, agar kami terus menjalani kehidupan ini seadanya kami. Karena kami yakin dan percaya setiap orang yang berlindung di bawah Tuhan, pasti Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang tidak sesempurnanya. Semuanya ini kami andalkan hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua anak Tuhan yang percaya berkata, Amin.